وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita sampai di waktu penyembelihan kurban. Di sini disampaikan sebuah hadis an Jundub ibni Sufyan, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Syahidul Adha ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah menyaksikan hari raya bersama dengan Nabi SAW. Dia berhari raya bersama Nabi. Walamma qadha sholatahu binnas, ketika Nabi SAW menyelesaikan sholatnya bersama dengan manusia, nadhara ila ghanamin qad dubihat. Kemudian Nabi SAW melihat pada kambing yang telah disembelih. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, man dzabaha qabla shalah waliyadbah syatan makanah. Maka siapa yang sudah menyembelih kambing sebelum sholat, maka sembelih ulang ya sebagai penggantinya. Jadi ini wajib ya. Jadi kalau udah nyiapke dipotong sebelum, wajib ganti. Ya, ya siapa yang nyembelih itu? Artinya kalau yang nyembelih yang punya, ya punya beli lagi. Yang nyembelih panitianya beli. Waman lam yakun dzabaha, dan siapa yang belum motong, faliyat ba'ala Allah, maka silakan potong dengan mengucap bismillah. Nah, kalau masih ingat kemarin, bismillah tok boleh. Bismillah Allahu Akbar boleh. Bismillah Allahumma hadza minka walaka an fulan bin fulan wa ali fulan bin fulan boleh gitu. Atau bahkan ya dia lupa loh ya, bukan menyengaja, lupa tidak mengucap bismillah, sembelihnya tetap sah. Enak orang belajar gitu loh. Nanti kamu di masyarakat akan ketemu tuh perdebatan. Sini yang lali gitu kan, terus yang lainnya protes. Itu orang untuk depangan, akhirnya berdosnya dibuang. Ada kayak gitu-gitu. Makanya pentingnya belajar. Benar. Belajar itu mengangkat kebodohan dan menyamakan persepsi. Jadi takmir itu nggak akan berantem gitu kan, nggak akan berantem gitu. Dan itu menghilangkan gesekan. Dengan catatan ya toh, semua gelem ngaji ya, terus diundang ke ustate, yang gelem ngaji wong tertentu liane ra gelem. Nah, engko sing ra gelem iki biasanya gawe rusuh. Itu perlu dititeni. Jadi kamu kalau ngurus masjid ya pastikan ada kajian agar kemudian nggak ada gesekan-gesekan seperti itu. Ya, terlihat dalam hadis ini bahwa waktu penyembelihan kurban bermula dari selesainya pelaksanaan sholat. Jadi mulainya setelah selesai baru sholat Idul Adha. Ini beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah justru begitu sholat dimulai, itu berarti waktunya sudah selesai. Jadi selain Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna awala, ini kecil, geser aja langsung. Inna awala ma nabda'u bihi fi yaumina hada an-nusalliya. Sesungguhnya yang kita mulai pada hari kita ini adalah sholat. Summa narji'a fanan haro. Kemudian kita pulang dan sembelih. Wan fa'alahu, siapa yang melakukan itu? Faqad asaba sunnatana. Dia telah menjalankan sunnah di kami. Wa man dabaha qablu, dan siapa yang sebelum sholat ini motong, nah, fa inna ma huwa lahmun, maka itu adalah daging qaddamahu li ahli, yang diaturkan kepada keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', dan itu bukan kurban yang dinilai sebagai kurban yang berpahala. Ya, sehingga ketika kita motong ya toh, sebelum sholat, maka itu dianggap sembelihan biasa gitu. Sama kayak zakat fitrah. Zakat fitrah dilakukan setelah sholat itu, maka itu dihitung sedekah minas sodakot, sedekah di antara sedekah-sedekah, bukan dihitung sebagai zakat fitrah. Allah Ta'ala. Maka waktu berakhirnya adalah 13 Dzulhijjah. Khilafnya ada sebagian ulama yang berpendapat asar, setelah asar selesai. Ada yang berpendapat sebelum maghrib itu selesai gitu kan. Nah, maka paling aman ya kita ngambil yang pendek gitu. Bukan berarti yang panjang salah, enggak ya. Maksudnya kita keluar dari hilaf gitu. Kalau kita ngambil maghrib, nah kita akan hilaf dengan yang berpendapat sampai asar. Maka kita ambil yang paling aman, yaitu sampai asar aja. Dari Jubair bin Mut'aim dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Pada semua hari tasyrik adalah waktu kurban. Kalau mengacu ke sini, hari tasyrik itu berakhir kan sampai maghrib gitu kan. Nah, kan geser aja udah hilang. Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hari akhir waktu pelaksanaan kurban, ada kesepakatan dalam beberapa pernyataan tegas Imam Syafi'i dan mengikutnya, yaitu akhir waktu penyembelihan kurban ialah saat tenggelamnya matahari pada hari ketiga hari tasyrik. Ini maghrib berarti.
Kendati demikian, tentu menyegerakan penyembelihan kurban pada tanggal 10 lebih utama daripada menunda. Sebagaimana dalam riwayat muttafaqun alaih di atas yang menerangkan tentang waktu kurbannya Nabi SAW, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya summa narji'a fa nanfar. Sesungguhnya hal pertama yang kita mulai adalah sholat, kemudian pulang untuk kurban. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya kurban paling utama adalah setelah sholat. Menunda kurban sampai akhir hari tasyrik itu kurang utama, tapi tetap sah. Nah, kalau ada orang menunda, ada mungkin dia baru dapat duitnya di hari-hari itu, terus kan bisa ngutang lah, mungkin yang diutangi ora enek atau ora gelem gitu. Atau dianya juga nggak mau ngutang kan juga. Jika kurban dilakukan setelah tanggal 13 Dzulhijjah karena ada udzur seperti lupa atau hewannya kabur, maka tetap disembelih meski waktunya sudah lewat dan statusnya sah sebagai kurban. Jadi gini, ketika sudah diniatkan atau ternyata ucul, mau disembelih ucul, dia harus nyari dulu. Ketemunya tanggal 14 atau 15 Dzulhijjah boleh disembelih. Ini sama kayak gini loh, zakat fitrah. Zakat fitrah itu diserahkan dari orang yang wajib zakat muzaki kepada takmir. Takmir punya kewajiban membagi sebelum sholat id, gitu kan. Nah, delalah, gitu. Delalah nih. Menjelang sholat id, ada sekeluarga yang datang dari luar kota, belum zakat fitrah, terus memaksa takmir untuk nerima. Mang tampi, niki zakatnya kata kira-kira ya sekitar 5 ton. Karena dia datangnya satu rombongan, satu bis misalnya, kan. Terus habis itu dia juga dititipi zakat dari perumahan dia di Jakarta, misalnya. Pokoknya zakatnya oke heman ya, dengan nggak terima gitu. Maka takmir yang cerdas, takmir yang pintar, terima gitu kan. Lalu kapan leket dom gitu kan. Nah, ini diakatkan dulu gitu, diakatkan dulu. Nah, dadak ngeterken kan nanti malah nggak bisa sholat toh. Nah, maka diakatkan dulu sama siapa? Nah, kira-kira sing 5 tahun sebelum nompo sapa? Panti asuhan sing anake akeh, sing muridé akeh, sing kudu dipene akeh. Atau yayasan-yayasan yang ngelola panti jompo gitu-gitu loh, diakatkan gitu. Nggak apa-apa, karena ya namanya zakat fitrah tuh nggak harus diecer kecil-kecil, cilik-cilik, 5 kiloan enggak. Kalau emang bisa dibroke kemudian membebaskan satu lembaga dari kesusahan. Tadi saya ceritakan dapat WA ada pesantren tahfidz yang terancam tutup karena kekurangan operasional gitu. Kayak WA kayak gitu sekarang. Nah, maka kalau memang ada petanya nih, harusnya kan takmir itu memetakan, oh ini kecamatan kita atau di kabupaten ini pondoknya ada berapa, pondok yang kira-kira gratis yang mana gitu kan. Nah, maka begitu ada kayak gitu, telepon tuh mudir, Pak Mudir, ini ada zakat di tempat saya 5 ton. Kita akadkan dulu ya, serah terimanya nanti habis sholat. Nah, kemudian mudirnya, oh saya terima. Udah, maka kemudian nanti habis sholat baru diantari. Atau pihak mudirnya suruh ngambil. Gitu caranya ya. Jangan ditolak. Buat tolak, dia akhirnya bingung nyari, akhirnya kamu kehilangan kesempatan beramal, dia juga kemudian kehilangan kesempatan bayar zakat fitrah. Kurban juga sama. Ketika sudah diakatkan, dicencang di masjid, kok ucul gitu kan, bedal gitu kan. Ya kan tetap sholat dulu. Nah, apalagi misal kampung itu dekat hutan kan. Karena ada tuh kampung-kampung dekat hutan gitu, boleh isi, udah ngendi gitu kan. Nah, maka begitu kemudian udah ketemu, sembelih walaupun itu di luar tanggal hari tasyrik. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Fala ba'sa antut baha ba'da khurujil waqtil lil udri." Enggak apa-apa sembelih kurban di luar waktunya jika memang udzur. Sekali lagi udzur ya, bukan disengaja. Tapi dari sengaja diulur-ulur ya enggak sah.